Halo Sobat Mistik Mustika, saya sudah sampai di rumah lagi. Eh, Portal belakang ini terhubung dengan portal ke rumah Anda. Kalau Anda yang buka portal itu terhubung ke sini. Portal ini menghubungkan ke semua laut selatan. Seluruh dunia laut selatan. Kalian juga kalau punya portal akan terhubung seperti ini. Kalau pakai cahaya Tuhan ya, kalau diizinkan. Eh, Tadi malam kita sudah berhasil melepaskan energi perdamaian, energi penyatuan bumi ya, bumi dan leluhur naik semua. Jadi ada penyempurnaan gitu ya. Kemudian saya mau membahas karena banyak sekali orang yang merasa kecele, oh Bu Manik curang, Bu Manik kok cerai. Baru awal bulan Juli, awal bulan Juli apa pertengahan Juli ya, itu saya memberikan video tentang 9 tambah 1. 9 tambah 1 itu apa? Nih, rute Twin Flame itu, ini mungkin kebalik, jadi kalian bacanya mungkin kebalik ya. Ini 1, ini kuasa kegelapan. Ya, kuasa kegelapan, 2 itu suwung. Jadi orang kalau meninggal masuknya di dimensi 2. Masih mencari pintu ya, masih mencari pintu. Terus kemudian kita ini di dimensi 3, manusia. 4 ini adalah suwung, kembar jiwa kita. 5 adalah leluhur. 6 adalah suwungnya leluhur dan suwungnya kita bersatu. Ya. 6 itu adalah suwungnya kita, kosongnya kita dan kosongnya leluhur itu bersatu. Jadi leluhur-leluhur yang sudah jenak, yang sudah tenang itu ada di dimensi 6. Kemudian dimensi 7 itu adalah dewa-dewi. 7 itu adalah dewa-dewi. 8 itu suwungnya dewa-dewi. 9 itu adalah sempurnanya manusia yang bisa meropel semuanya ini. 9 ini adalah kunci yang bisa membuka semuanya ini. Twin Flame nggak boleh cerai. Kecuali kalian sudah di dimensi 9. Saya sudah bisa merubah kontrak. Kalian di dimensi 7 juga sudah bisa merubah kontrak. Kalian di dimensi 6 sudah bisa merubah kontrak. Kalau di dimensi 5 belum bisa. Belum bisa. Jadi kalau saat kalian ketemu kembar jiwanya, itu kalian ketemu dimensi 4. Kalian ketemu kembar jiwanya, itu ketemu di dimensi 4. Kalian sudah naik. Kita di dimensi 3 nih, manusia. Kita ketemu pasangan kita yang toksik, orang tua yang toksik, pekerjaan yang toksik. Itu kita dibanting masalah, ya kan? Kita tiba-tiba nggak tahu dari mana kita menjadi orang yang suka marah, ngikutin energi leluhur, ya kan? Itu kita dibanting, diseret turun ke dimensi 1. Sehingga kita merangkak lagi naik ke 4. Kita take back power ya. Jadi kita kembali lagi untuk berusaha bangkit menjadi manusia lagi, dan kemudian kita bersatu dengan Tuhan, menyatunya tuh di dimensi 4. Dimensi 5 adalah kalau saat kalian sudah melihat leluhur di belakang kembar jiwa Anda. Kembar jiwa Anda itu adalah pintu gaibnya. 4 ini kalian nggak bakal paham, tidak bakal paham soal leluhur. Saya jamin tidak bakal paham soal leluhur dan apa yang harus Anda lakukan kalau Anda tidak masuk di dimensi 4-5. Kebanyakannya kalian yang sudah ke-5 terus ke-6, kalian dibisik-bisikin, Manik itu begini, Manik itu begitu. Tiba-tiba kabur dari saya, tiba-tiba ngomong sengak sama saya, tiba-tiba sok kalian merasa benar. Itu
Kenapa? Karena leluhur kalian tidak mau diatur. Karena leluhur kalian masih ingin mengajak kalian ke dimensi 1. Kalian mungkin sudah bisa terkoneksi dengan leluhur, tapi untuk mengeluarkan beliau masuk ke dimensi 9, kalau kalian masih merasa benar sendiri, kalian tidak akan sanggup. Saya yang paling pintar, saya yang paling benar. Ya. Kalian ini di dimensi 5, dimensi leluhur. Putus kutuk dan karmanya leluhur, kalian membayar karmanya leluhur, itu kalian di dimensi 6. Kalian tidak akan bisa sampai ke dimensi 7. Kalau kalian tidak mengikuti cara saya. Kalau kalian menolak memakai hati yang bijaksana. Mengenyahkan semua permusuhan. Karena energi Dewa Dewi itu energi yang luhur seluhur-luhurnya dari semua makhluk Tuhan. Luhur ini kita naikkan ke 8. Kita enak jenak ngatur leluhur, ngatur kuasa kegelapan, berderma, hati berderma, hidup berderma, uang berderma, semuanya didermakan. Hidup hanya untuk leluhur dan pelayanan kepada manusia. Anda berada di dimensi 8. 9 itu kalau kalian sudah bisa menghandle kuasa kegelapan. Yang ada biasanya kalian tidak paham antara mana leluhur, mana kesaktian leluhur yang kalian tidak boleh, yang kalian boleh manfaatkan. Banyak-banyaknya kalian memanfaatkan. Bahkan para tarot reader pun mereka memanfaatkan energi leluhur ini. Tidak bisa naik ke 6, paling maksimal 6. Tapi kemudian mereka memakai kesaktian leluhur. Kesaktian leluhur itu mereka masih penuh dengan dendam. Jangan sama Manik. Manik itu brengsek, Manik itu gini, Manik itu gitu. Kalian akan diseret lagi ke kuasa 1. Banyak tarot reader yang seperti ini. Energi kalian keseret mereka. Kalau kalian tidak paham membaca energi dan kalian ngomel aja dengan hasil bacaan readingan tarot reader, ini. Kenapa saya bisa bercerai? Karena saya sudah 9. Saya sudah bisa menghandle kuasa kegelapan, saya sudah bisa menghandle leluhur, saya bisa menghandle dewa dewi. Saya bercerai bukan karena tidak cinta, bukan ingin kawin lagi, bukan untuk suatu alasan yang egois, tapi ingin memulai dengan cerita saya sendiri. Kalau suami saya, jodoh saya, Tuhan akan kembalikan kok. Ini adalah saat di level 5-6 ini adalah energi di mana kalian percaya enggak sama Tuhan? 1, percaya enggak? 2, sudah mempercayakan hidupmu belum? Itu, sudah mempercayakan hidupmu belum? Karena kalian akan dititipin kesaktian leluhur. Sehingga kalian tidak perlu Tuhan. Kalian tidak perlu Tuhan. Seberapa percayanya kalian pada Tuhan? 1, itu. 2, apakah kalian sudah mempercayakan 100% hidupmu kepada Tuhan? Sehingga Anda bisa nawar ke Tuhan. Sehingga Anda bisa diajak merubah cerita divine feminine, divine masculine. Yang rubah siapa? Kita. Kita bisa merubah skenario hidup. Kenapa? Karena kita sudah dipercayai. Kenapa? Karena kita sudah mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Sehingga kita dipercaya oleh Tuhan. Anakku gak akan kemana-mana. Anakku akan melaksanakan
pencapaian cahaya suci Tuhan. Sehingga tidak ada lagi agama yang bertengkar, sehingga tidak ada lagi manusia yang bertengkar, sehingga energi bumi berubah. Kenapa? Ya karena kalian. Persis di 789 saya ini Oppenheimer, bapaknya nuklir, diangkat filmnya. Baru saya ngeh, oh ini memang sudah rencana Tuhan. Sehingga Oppenheimer minta disempurnakan karena dia meninggalnya dibuang di Virginia Island di Amerika. Dia meninggal dalam keputusasaan, sama seperti Raffles. Itu siapa? Itu leluhur suamiku. Itu leluhur kita berbeda. Leluhur saya dengan Anda berbeda. Mungkin Anda di level 7 sudah boleh bercerai atau sudah boleh berganti pasangan. Tapi saya tidak. Kenapa? Karena saya leluhurnya berbeda dengan Anda. Leluhur saya berbeda dengan Anda. Jadi tahu dulu ceritanya leluhur. Dan kalau bercerai harus kedua-duanya setuju, tidak boleh kabur, tidak boleh sepihak. Karena karmanya ada lagi, berarti kalian mengacau siklus. Kedua belah pihak harus setuju dengan damai dan baik. Baiknya suami itu dari Tuhan, bukan saya. Saya kan juga melongo, ternyata suamiku baik bener. Padahal selama ini dia blokir semua hubungan. Padahal dia nggak pernah kasih energi apapun juga. WhatsApp saya diblokir. Tapi begitu saya bilang sesuatu yang soal kebaikan-kebaikan, intinya gini, tidak ada satupun setan yang mau dipanggil setan. Manusiakan mereka. Lihat Oppenheimer, penemuannya yang membuat banyak manusia terbunuh. Beberapa kali nuklir yang dia ciptakan itu, dan dia tidak bisa menghentikan siklus selain dia mempercayakan hidupnya, saya salah Tuhan. Itulah divine masculine. Itulah divine masculine. Dia datang dalam kehidupanmu untuk mencungkil semua traumamu. Dia memang didatangkan Tuhan, jadi nggak usah bawa-bawa Tuhan. Demi nama Allah kamu akan terkutuk gini. Enggak, orang dia didatangkan Tuhan. Mana doamu didengarkan Tuhan? Kalian harus memakai, inilah saatnya kalian memakai kebijaksanaan 67. Leluhurmu naikkan lagi suwung. Supaya apa? 0 di depan Tuhan. Leluhur harus 0 juga di depan Tuhan. Sehingga beliau menjadi level di Dewa Dewi. Levelnya bidadari. Levelnya yang tidak egois. Gitu. Ya, saya tidak merasa sempurna, tapi hati saya sudah benar-benar percaya 100% sama Tuhan. Dan kalau kalian masih mempunyai kesulitan dalam finansial, dan kalau kalian belum menyelesaikan pokok itu, Anda tidak akan kemana-mana, karena fokus Anda hanya untuk pembenahan finansial. Karena kesialan-kesialan Anda itu datangnya dari leluhur yang harus diputus siklusnya, harus dibayar karmanya. Kalau Anda sudah selesai membayar karmanya leluhur, kesialanmu hilang. Rezekimu dipulihkan, tinggal Anda narik lagi energi rezeki, energi. Tapi kalian harus pulih ke finansialnya, nggak boleh tergantung anak, tergantung pesangon, artinya harta gono gini, enggak. Kalian percayakan. Nah, pada saat kalian percayakan, itu sempurnanya manusia. Percayakan hidupmu 100% sama Tuhan. Pada saat kalian percayakan hidupmu 100% sama Tuhan,
Bah, kalian bisa nggak 100%? Itu loh pertanyaannya. Percaya saja banyak orang percaya, tapi percayakan 100% itu PR kalian. Sehingga Anda bisa selesai. Percayakan, makanya aku bilang percayakan hidupmu pada Tuhan. Ya. Levelnya ini nggak usah kalian ikutin, percayakan. Ini saya cuman sekedar membuat diagram. Pegang omongan saya, percayakan, mau ada leluhurnya kek, enggak kek, kalian pegang kata-kata saya. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Nikmati hidupmu dengan gembira hati, tanpa dengki, tanpa nelongso, tanpa mencari-cari pengganti dari pasangan Anda yang hilang. Enak jenak bersama Tuhan. Enak jenak bersama Tuhan. Rezekimu dipulihkan. Baru kalian dan divine masculine yang narsisis bisa menjalankan program semesta. Karena kalian ini yin dan yang. Yang ini tidak akan bergerak kalau yin-nya tidak naik. Tidak berhasil membuat garis emas di tengah-tengah hitam dan putih. Kalau kalian masih sama manik, dia mah energinya demit, berarti ada dendam di hati kalian. Percaya atau tidak, orang-orang yang dendam sama saya hidupnya kejungkel. Kenapa? Orang saya begini kan bukan mau saya. Saya kadang-kadang menjadi karmamu. Ya, dan setiap orang leluhurnya beda-beda. Kalau saya dengan suami, itu leluhurnya bukan masalah suami istri rebutan. Enggak, ini soal kekuasaan, soal pemerintahan, soal dunia, soal adik kuasa, soal elit global. Ini saya PR-nya saya kasih bocoran. PR saya habis gini, membuat Indonesia menjadi elit global. PR kita, PR kalian dan saya bocorkan. PR kita bersama setelah tadi malam, keluar PR baru. Keluar. Kalau kalian sudah percayakan 100% hidup kalian kepada Tuhan, ABCD-nya Tuhan ngomong apa, kalian paham. Hidup saya habis ini setelah saya mengajukan cerai seperti apa, saya udah tahu. Tapi ini adalah proses yang harus saya jalani. Dan saya nggak boleh fokus kepada itu karena sudah ada lawyer. Di sini kita akan membuat, nanti pada saatnya kalian akan saya giring menuju ke 9 juga. Pada saatnya. Jadi jangan, Bu Manik bisa cerai, saya mau cerai juga. Loh, Seta. Seta, tunggu dulu. Stepmu sudah belum? Finansialmu sudah dipulihkan, sudah paling tidak sudah terbuka sedikit belum? Kalau belum, dilalui dulu prosesnya. Mulai percayakan. Jangan lihat saya, karena perjalanan kita berbeda. Leluhur kita berbeda. Leluhur saya ini Ibu Lilit. Lilit itu siapa? Penguasa bumi. Penguasa kuasa kegelapan bumi. Itu yang saya nolkan. Jargonnya siapa? Lucifer, atasnya abangnya Azazel. Kalian sudah bisa menaklukkan dengan kasih sayang belum? Saya ingat sebelum 9 tambah 1 itu, yang kasih teorinya 9 tambah 1 juga si Lucifer. Lucifer itu kalau di Muslim Hilal bin Sahar. Hilal bin Sahir apa? Ya itu. Halil bin Sahar. Halil bin Sahar. Kalian lihat. Lucifer itu Halil bin Sahar. Itu kuasa kegelapan kalau di Kristen sudah yang topnya. Topnya. Kuasa kegelapan itu topnya. Nah, Lucifer ini bekerja sama dengan Ibu Lilith. Kenapa? Karena Adamnya diambil Eva. Paham?
Ini adalah istri-istri yang bermain dukun. Anda adalah Lilith dan Lucifer. Anda adalah istri-istri yang terluka, yang memainkan kekuatan semesta, jalur langit, langit opone. Jadi banyak sekali yang harus Anda pahami soal hidup. Jadi saya ingat pelajaran 9 tambah 1 sempurnanya manusia plus 1 kuasa kegelapan yang harus saya naikkan itu adalah pada saat saya lagi naik motor, perasaan di belakang saya ada Lucifer, Halil bin Sahar. Terus beliau adalah malaikat yang tidak mau menurut kepada, kalau di Muslim Azazil, bukan Azazil. Ini adalah kuasa kegelapan yang memang dia adalah malaikat anak emasnya Tuhan sebenarnya, tapi kenapa saya tidak dipilih oleh Tuhan? Nah, itu saya bilang sama si Lucifer, kamu enggak nurut Tuhan, apa sih salahnya mempercayakan Tuhan yang menciptakan kamu? Nah, saya nuturi dengan lemah lembut seperti kakak kepada adik, seperti ibu kepada anak, dengan kelemah lembutan. Nah, saya kan makhluk ciptaan Tuhan. Saya tuh sama kayak kamu, kayak gitu. Jadi kita karena sudah melalui jurang kematian dan kita sudah bangkit dari kematian dan kita sudah dipulihkan kehidupan kita oleh Tuhan, sehingga kita bisa berbicara kepada kuasa kegelapan. Bukan karena kita sakti, enggak, karena memang rutenya kita sudah sampai kita sudah dienolkan, kita sudah dijatuhkan oleh maskulin kita. Anda yang terhubung sama saya pria pun terbaca sebagai divine feminine. Kalian dihancurkan oleh pasangan Anda terbaca sebagai divine feminine, energi bumi. Yang penjajah di Indonesia nggak cuma satu. Yang orang Indonesia asli Nusantara sendiri malah dibungkam dengan ditimbun batu. Nah, ini yang batunya sekarang akan dilepaskan semua, dicungkil semua. Nah, bertugas mencungkil siapa? Divine maskulin. Jadi kalau kalian tidak bisa berdamai dengan divine maskulinmu secara energi dan pembantu-pembantu mereka untuk mengenolkanmu, kalian belum bisa bercerai. PR-nya nanti akan dihadapkan pada orang baru. Kan ngulang lagi dari nol. Selesaikan, percayakan. Kalau kalian percaya, dan kalau kalian sudah memutus siklusnya, kalian akan tahu, oh ya ini waktunya begini. Kan saya juga selalu kasih update. Gitu. Ya, jadi saya pastikan kalian kalau ngikut urusan leluhur yang mistik mustika, kalian akan bulan Agustus ini akan terima banyak berkat. Bukan malapetaka. Bukan tangisan, bukan. Belajar percayakan hidupmu pada Tuhan. Percayakan, bukan saja percaya, tapi percayakan. Percayakan, mainkan cahaya Tuhan yang maha ajaib itu. Ya, kalau kalian kesulitan, Bu, saya ibu rumah tangga. Susah jadi tarot reader. Masa mau jadi tarot reader juga kayak ibu? Kalau tarot reader nggak semua orang, tapi kan talentanya beda-beda. Kalian bisa jadi tarot reader, kalian bisa jadi energy healer gitu ya. Pokoknya berdiskusi aja dengan si kembar jiwa dan Anda harus percaya diri. Mintanya tarik energinya dari Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bawa orang-orang datang kepada Anda. Ya. Oke. Saya yakin banyak orang akan keluar dari kesulitan keuangan. Ini sudah 3 kali saya live menjelaskan, 3 kali. 3 kali saya menjelaskan soal perceraian saya dengan suami. Belum bercerai. Dia masih berproses. Tapi saya nggak boleh mikirin, karena kan sudah di tangan lawyer. Ini saatnya maskulin dengan para gundik-gundiknya, karena zaman dahulu suami saya penjajah dan berurusan dengan banyak gundik.
Makanya saya bilang gundik-gundiknya. Kenapa? Karena yang saya lihat di belakang mereka gundik-gundiknya Belanda. Mengulang siklus mereka. Kalian jangan, sudah, lepaskan maskulin Anda. Kalian enak kepada Tuhan. Perceraian itu akan terjadi kalau sudah ada kesepakatan dari dua belah pihak. Kalau satu pihak saja nanti kalian akan dienolkan lagi. Kalian akan ngulang siklus sampai Anda paham bahwa penyatuan yin dan yang harus sama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Oke. Rumah yang tadi malam dibuat tempat Pak Mangku menaikkan leluhur itu ke Gunung Agung, itu akan menjadi rumah leluhur Nusantara. Nanti di sana akan seluruh leluhur Nusantara yang anak cucunya punya leluhur nanti akan ke sana minta doa dari Pak Mangku itu. Dan kalian juga di tempat kalian masing-masing pasti banyak orang datang minta tolong. Nah itu. Boleh, berbayar boleh kok. Diskusi aja sama kembar jiwa kalian. Berapa tarifnya. Karena tidak boleh gratis. Tidak boleh. Pertolongan tidak boleh gratis. Kenapa? Kalian harus belajar menghargai diri sendiri. Kalau pertolongan Anda gratiskan, Anda sama sekali tidak menghargai diri Anda sendiri. Karena kan pasti Anda capek, pasti Anda terluka pada saat Anda menolong orang yang dengan kuasa kegelapan, pasti Anda terluka. Pasti Anda lelah. Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Itu caranya Tuhan memberikan rezeki. Karena nanti kalian akan membuka rezekinya orang yang kalian sembuhkan kok. Mereka tidak kehilangan apa-apa. Oke. Saya rasa nggak usah ngikutin saya bercerai. Kecuali kalau kalian sudah di dimensi 9. Kalaupun bercerai, nanti kalian akan tahu, nanti jalannya baik-baik. Kalian berdua akan sama-sama duduk bareng, ngopi, bercanda-bercanda, kayak teman lagi, kemudian memutuskan segala sesuatu bersama. Oke, Manik di sini dari Mistik Mustika. Saat ini divine maskulin kalian sedang ditawur oleh keluarga dan pasangan bersama dia karena kebanyakan ketahuan bahwa divine feminine, divine maskulin masih mencintai divine femininnya. Banyak orang bertengkar parah karena sudah ada keterlibatan uang, keterlibatan usaha, keterlibatan waktu, banyak sekali yang sudah dilibatkan untuk si karmik bersama divine maskulin. Tapi ternyata divine maskulin di satu titik tidak bisa move on dari divine feminin. Kenapa? Karena divine maskulin adalah pencungkil supaya karmik menjadi energi divine feminin juga. Paham? Sampai sini paham nggak? Suami saya bertugas mencungkil semua trauma-trauma gundik-gundiknya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi divine feminin juga seperti kalian. Bertobat juga seperti kalian dengan dihajar oleh maskulin kalian. Jadi kalian kalau masih ngeributin maskulinnya belum pulang, ribut aja, adekku nggak rela diambil orang, ya nggak selesai perjalananmu, mau sampai berapa tahun lagi. Paham? Sampai sini paham ya? Maskulinmu bertugas mengenulkan karmik. Supaya apa? Karena kan kalian sudah dienolkan sama maskulin kalian. Sekarang 1 minggu ini, minggu ini 10 hari. 10 hari dari hari Senin. 10 hari dari hari Senin. 10 ini hari Selasa ya. 10 hari dari hari ini Rabu apa Selasa. 10 hari dari hari Senin, maskulin Anda menghancurkan karmik. Kenapa?
Karena itulah tugasnya maskulin, membuat pasangan dia berdrama, main sinetron, menjadi divine feminine juga. Kenapa? Ya sekarang waktunya mereka merasakan apa yang kalian rasakan. Karma, enggak. Hanya sekedar rutenya hidup seperti itu. Jadi nggak usah ngegas ngomong, kena karmanya karmik. Santai. Santai. Ini adalah pelajaran hidup yang memang harus karmik. Orang ketiga, maskulin, tuntaskan. 9-nya Tuhan di situ. Perjalananmu sempurna kalau kalian sudah bisa jedok sampai Tuhan. Percayakan hidupmu 100%, 100%, bukan 75, bukan 80, bukan 90, 100% kepada Tuhan. Oke. Manik di sini dari Mistik Mustika. Berdoa yang terbaik buat kalian, saudaraku yang aku sayangi. Rahayu, rahayu, rahayu.